Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis Al-Imam Sayyidul Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Muhaddith Jaluddin As-Sayyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahatubu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahadarul Ulum Rejo Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten-boten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallahu syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo den yati ngaji oleh ilmu lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 hadis yang ke-6 halaman 13 baris yang ke-4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku la yazidu ora tambah apa iman, wala yang kusulan ora kurang apa iman, walakin tetapi iku lahu tetep kaduwe iman haddun utawi batasan, ai tegese ta'rifun pelanggaran utawa ketentuan, bidzikri afradi kelawan nutur siji-siji furu'il imani ing cabang-cabangi iman. Fa inna qasa mongko lamun kurang apa iman, fa fi khatihi mongko ing dalem watese iman, wa asluhu lan pokoke iman iku syahadatu nyakseni alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus sholati lan jumenengake salat
wa ita'uz zakati lan ngweh zakat, wa shaumu ramadhana lan poso ing wulan Ramadan, wal hajju lan haji ing Baitullah, wa ghuslul janabati lan adus jinabat. Faman mongko utawi sapane wong iku zada nambah sapa man fi hadihi ing dalem batasan iman, zadat mongko nambah apa hasanatuhu pira-pira kebagusan iman. Waman lan sapane wong iku nakoso kurang apa iman fihi mongko ing dalem had, fa fihi mongko iku ing dalem had iman. Para hadirin rahimakumullah, ngene iku tentang iman iku isok bertambah, isok berkurang. Tapi dalam hadis ini dikatakan al-imanu la tazidu wa la yanqus. Iman gak isok bertambah, iman gak isok berkurang. Maksudnya setiap hati orang-orang atau hamba Allah itu pasti ada iman di dadanya, ada iman di dalam hatinya. Ya, tapi yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya iman adalah haddun, ada batasan-batasan. Maksudnya gimana? Maksudnya ta'rifun, ya, mengetahui ketentuan dengan menyebutkan masing-masing cabang-cabang iman. Jadi kalau kita ingin iman kita bertambah, kalau ingin tahu iman kita berkurang, maka kita harus mengetahui cabang-cabangnya iman. Ya. Fa in naqasa fa fi haddihi, maka jika berkurang imannya, ya, karena dia tidak atau kurang melakukan cabang-cabangnya iman. Ini kenapa kok cabang-cabang iman? Sebab iman itu, ya, iman itu yang tahu dirinya dengan Gusti Allah. Tetapi ya karena di sini Kanjeng Nabi mengatakan ada cabang-cabang iman, furu'il iman atau syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ya, ini yang kita lakukan setiap hari untuk mengetahui apakah iman bertambah atau iman berkurang, itu melihat sampai di mana kita melakukan batasan-batasan dari cabang-cabang keimanan. Ya, sampai di mana, berapa banyak cabang iman yang kita lakukan setiap hari. Ya. Nah, hadis niki banyak diterangkan oleh para ulama, terutama dalam kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Itu banyak diterangkan para ulama mulai zaman sahabat sampai zaman ulama mutaakhirin. Ya, jadi wonten teng kitab Maqalatul Islamiyin wa Ikhtilaful Musallin, wonten jelas kuwatah diterangkan tentang iman itu bertambah, iman bisa berkurang. Karangannya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari As-Syafi'i Al-Baghdadi rahimahullah, ingkang wafat tahun 930 Masehi di Baghdad. Wonten malih keterangan tentang keimanan berkurang bertambah niki dalam kitab Syarhul Maqasid fi ilmil kalam, karangannya Imam Ali bin Muhammad Al-Jurjani, ngapunten nggih, karangannya Imam Muhammad Sa'duddin At-Taftazani As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1341 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Lek pengen belajar malih wonten dan kitab Syarhul Mawaqif, karangannya Imam As-Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jurjani As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1414 Masehi di Shirazi, Iran. Ada lagi dalam kitab yang lain, termasuk kitab Al-Farqul Bainal Firaq, karangannya Imam Abu Masyhur Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Iran. Wonten malih kitab lainnya, kitab Tahqiqul Kautsar atau kitab Al-Milal wan Nihal,
karangannya Imam Muhammad ya As-Sahrastani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1153 Masehi di Khorasan Iran. Kuwatah tentang menerangkan hadis niki. Termasuk dalam kitab At-Tabsyir Fiddin karangannya Imam Abdul Mudzaffar Al-Isfaraini As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1078 Masehi di Iran. Wonten malih ten kitab At-Tamhid Lin-Nasafi nggih karangannya Imam An-Nasafi rahimahullah dari mazhab Hanafi. Jadi Imam Nasafi Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah sing wafat tahun 1142 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Kalau kitab Nusantara wonten yang bahas namanya kitab Bahrul Kalam. Itu karangannya dari Syekh Yusuf bin Haji Muhammad ya. An-Nibros karangannya Syekh Ali Jum'ah, juga wonten dan kitab Syarah Al-Aqidatut Thahawiyah karangannya Imam At-Tahawi dari mazhab Hanafi sing wafat tahun 933 Masehi ya di Kairo, Mesir dan sebagainya. Kuwatah Pak. Jadi kalau misalnya ada orang menyebutkan bahwa hadis niki tidak ada perawinya, salah besar, sebab para ulama telah membahas banyak di kitab-kitab yang masyhur. Nah, intinya nggih, iman itu sudah tertancap di dalam dada masing-masing umat, masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu tidak bisa bertambah karena sudah mancep dalam dirinya. Cuma kadangkala kita belum maksimal untuk membuktikan tentang keimanan kita. Makanya untuk mengukur kapan iman itu berkurang, kapan iman itu bertambah, maka dikaitkan oleh para ulama sesuai hadis Kanjeng Nabi ada kurang lebih 77 cabang iman. Okay. Ada 77 cabang iman dan itu salah satunya kita akan lakukan setiap hari. Itu ukuran apakah iman bertambah atau berkurang. Okay. Ya, iman itu harus terbukti dengan hati, harus terbukti dengan perbuatan, terbukti dengan lisan atau perkataan. Yang jelas pondasi wa asluhu kata kitab ini, wa asluhu pokoknya iman itu dua. Sampeyan melakukan rukun Islam dan sampeyan mempercayai rukun iman. Niki mawon rumiyin dasare. Nggih. Jadi untuk bisa bagaimana memahami dan juga melakukan keimanan, maka dasarnya adalah rukun Islam sama melakukan terlebih dahulu sebagai ikatan ya, terhadap Allah, kewajiban dumateng Gusti Allah. Yang kedua mempercayai total dengan rukun iman yang 6. Namawan rukun iman siji, percaya dumateng Gusti Allah, percaya dumateng malaikate Gusti Allah, percaya dumateng utusan Gusti Allah, percaya dumateng kitab-kitabe Gusti Allah, percaya dumateng bil yaumil akhir dina kiamat, percaya bil qadari dengan qadar dan qada. 6 ini harus dilakukan, diimani. Tidak ada iman dumateng habaib, tidak ada. Tambah-tambahan itu. Sopo juga percaya no habaib maka imannya luntur. Luntur kan di wong gak ono kok. Ndak ada iman habaib gak ono. Ono ae itu kan di bid'ah itu. Siapa yang tidak mengimani dzurriyyah Nabi maka dia preketek lah. Wong iman mek ono 6 tok ya. Ada 6. Ojo percaya nggih. Pun nah, kenapa kita harus dikatakan dalam kitab ini ya, sampai lihat itu apa? Bidzikri afrodi furu'il iman. Kita harus menyebutkan satu persatu cabang-cabang iman. Artinya itu ai ta'rifun. Kita harus mengetahui tentang cabang-cabang iman. Kalau kita tidak tahu cabang-cabang iman, maka kita tidak tahu kapan kita bisa menambah keimanan, kapan kita tahu kekurangan iman kita.
Jadi kita harus bisa tadi ya, menyebutkan cabang-cabang iman. Itu penting sekali. Tapi sekarang banyak orang yang nggak paham apa sih cabang-cabang iman itu, nggak paham ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami, yaitu ta'rifun bi dzikri afrodi furu'il iman, menyebutkan satu persatu pang-pange pang-pang itu cabang-cabangnya iman disebutkan. Apa saja cabang-cabang iman itu? Nah, ini perlu kita ilmoni, Pak, ya, agar kita bisa tahu. Artinya cabang-cabang keimanan ini itu akan kita lakukan setiap harinya sebagai bentuk manifestasi wujud keimanan dalam keseharian. Ya. Ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim. Artinya begini ya, iman yang paling utama. Jadi ono cabang-cabang iman. Cabang iman yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah niku adalah menyingkirkan halangan benda di tengah jalan. Lha iku wujud keimanan kita itu. Misalnya ono kucing nok tengah embong, kok diketabrak sampean enggirno, sampean cetet duwe iman itu. Walaupun terendah, ya. Ono watu tengah embong, kuatir wong iku liwat kepreset atau kena bane wong tiba sampean enggirno. Itu bentuk manifestasi keimanan. Jangan dientengkan. Sebab kadangkala perilaku kita setiap hari itu wujud keimanan. Wujud keimanan, ya. Termasuk rasa malu, al-haya itu juga manifestasi keimanan. Jadi nek wong gak duwe isin, itu gak duwe iman. Kok gak duwe isin ya. Ini jadi contoh ngeten ya. Apa saja cabang-cabang dari furu'il iman atau syu'abul iman ya. Niki ada 77. Ana sing ngarane 60, ana sing ngarane 70, ana sing ngarane 77. Cuma guru kami itu menyebut dalil dari para ulama itu 77 syu'abul iman, cabang-cabangnya iman. Ada 3, Pak, 3 kelompok. Ada syu'abul iman kategori nopo? Hati, qalbiyah. Ono cabang iman yang kategori qauliyah, perkataan lesan. Ono cabang iman yang kategori fi'liyah atau perbuatan. Ya. Ayo kita preteli, Pak. Apa kita termasuk orang masih beriman? Kita sebutkan contoh. Kategori furu'il iman, syu'abul iman dalam hati atau qalbiyah itu orang 30. Ada 30 cabang iman terkait dengan hati, perbuatan hati. Contoh, sampai melaksanakan rukun Islam, ya. Sampai melaksanakan rukun Islam, rukun iman. Sampai percaya dengan hari kebangkitan. Sampai percaya nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Itu bondo percaya mawon, ya. Sampai percaya orang mukmin pastinya nanti di swarga, orang kafir pasti nanti di neraka. Ya, cuma mukmin ini antri, artinya semua orang mukmin pasti masuk surga. Kenapa? Hatinya sebiji sawi masih ada iman. Cuma digodok sejak matang, ngoten lho, Pak. Cek matang digodok sih. Tergantung perbuatannya. Tapi saya meyakini setiap orang mukmin dalam hatinya ada iman sebiji sawi sekalipun pasti akan merasakan surga. Mbuh kapan? Keri dewi gak apa-apa. Tapi melok merasakan surga. Ya. Kemudian apalagi? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah, ya. Gembira dengan Rasulullah. Jadi perayaan Maulid Nabi, ya, selawat di mana-mana itu bentuk, Pak,
bentuk dari furu'il iman, bentuk dari syu'banul iman mencintai Kanjeng Nabi. Lah di hadis itu tidak sebutkan apa bentuk-bentuk senang Kanjeng Nabi, tidak ada. Cuma dikatakan sering bersolawat, gembira dengan kelahirannya, ya kan? Sering cerita sejarahnya, ya sunnah-sunnah dilakoni. Itu adalah bentuk mencintai kanjeng Nabi, dan itu bagian dari syu'abul iman. Lek sampai mencintai Rasulullah, sampai muludan, ya, cinta dengan kelahiran kanjeng Nabi, gembira, maka ternyata di hati kita masih ada iman. Sebab cabang dari iman. Apalagi kita bertobat, sering istighfar, kita ikhlas, kita tawakal, kita sabar, kita syukur, tidak dengki, tidak iri, mendoakan orang lain, ya, amanah, tawadhu, jujur, ridho dengan takdir Allah, termasuk cabang-cabang iman, ya. Tidak sombong, tawakal, ya, tidak cinta duniawi, ya, itu juga termasuk dari sebagian dari cabang keimanan yang terkait dengan hati. Nah sekarang kita koreksi, dari sekian 30 cabang-cabang iman terkait dengan hati, mana bisa kita lakukan? Kalau belas gak dilakoni, wah bahaya. Tapi kalau sebagian dari cabang ini kita lakukan dan pernah kita lakukan atau istiqomah kita lakukan, maka dikatakan itu imannya masih ada. Ya, imannya masih ada. Banyak contoh-contoh tentang ikhlas, termasuk ikhlas, ridho, termasuk itu, ya, cabang-cabang keimanan. Kemudian berdasarkan perkataan atau qauliyah, dari cabang-cabang iman, syu'abul iman terkait dengan perkataan apa saja, ada 7, Pak. Ya. Contoh, sering melafadzkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau menyebut lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Itu termasuk apa? Cabang yang menunjukkan kita masih ada keimanan. Makanya ulama dulu itu, wong awam itu gak iso wirid dhewe, betul ya? Gak iso zikir sendiri, melo, kan? Akhirnya digawe zikir berjamaah, tahlil berjamaah. Wong Jawa iki lucu, Pak. Apal Yasin kabeh, lek wayahe tahlil bareng. Apal kabeh. Lek bareng-bareng apal Yasin, tapi lek ijen-ijen gak hafal. Dan lek krungu apa ngikuti mudin, ya, ya, itu termasuk wujud keimanan. Jadi ulama-ulama Nusantara ini hebat-hebat, cerdas. Kenapa? Membentuk sarana atau wadah yang bisa menunjukkan manifestasi keimanan hamba Allah dalam bentuk majelis, dalam bentuk khaul, dalam bentuk sholawatan, dalam bentuk apapun, ya, majelis maulid. Itu betul-betul sarana apa? Untuk melafalkan kalimat thayyibah. Termasuk sholawat, ya. Yang kedua, dia sering membaca Al-Quran. Jadi maca Quran ini termasuk nopo? Bukti manifestasi cabang iman, ya. Makanya kita harus, apalagi termasuk rukun iman, harus sering membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Belajar, golek ilmu, itu termasuk cabang iman, termasuk syu'abul iman, termasuk min furu'il iman. Jadi ada orang yang masih, walaupun tidak kendala usia, tua, muda dan sebagainya, tetap mau ngaji, mau cari ilmu, mau belajar, berarti di dadanya masih ada iman. Sebab golek ilmu nih Gusti Allah. Bukti lain tentang apa iman dalam qauliyah adalah orang-orang yang mengajar dengan ikhlas. Ini termasuk ada bukti dari keimanan. Termasuk yang keenam, orang-orang yang sering zikrullah, sering-sering nyebut zikir Gusti Allah. Termasuk orang-orang yang masih ada iman dalam dadanya. Ya, termasuk orang-orang yang sering bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Termasuk juga meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti, perkataan yang provokasi, pernyataan yang iri, menghasut, membenci dan sebagainya, itu dihindari. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang lesannya itu provokasi, menghasut, sebar kebencian, menghina orang, meremehkan orang, caci maki, berarti nyuwun sewu Pak, mulutnya itu. Dan kalau kita kaitkan dengan su'abul iman, maka kita pertanyakan di mana posisi keimanannya. Paham ya? Ojo kebujuk mbek udeng tinggi sak gunung ya, jubahe kayak badut ya, ojo di jangan terkecoh ya, jangan terkecoh Pak, sebab serban dan jubah tidak mencerminkan, tidak selalu mencerminkan kualitas keilmuan, kualitas keimanan, tidak selalu ya. Bahkan banyak orang yang menjadikan serban dan jubahnya sebagai identitas menjual agama supaya oleh cuan, oleh cuan ya oleh duit. Ini hati-hati ya, hati-hati. Yang ketiga, jadi cabang iman yang berdasarkan perbuatan fi'liyah ya. Apa? Itu tambah kuatah. Lek tadi terkait dengan hati 30, terkait dengan apa tadi perkataan 7, terkait dengan kategori perbuatan itu 40. Buahnya sekali cabang-cabang iman. Maka dikatakan orang sering bermanfaat, orang sering zikir, orang sering taat, orang sering dalam kebaikan, menyebar kebaikan, itu tanda masih ada iman di dadanya. Karena termasuk sing dilakoni adalah cabang-cabang dari keimanan. Tadi hadisnya jelas kan? Ai ta'rifun bi dzikri afrodi furu'il iman. Maka sebutkan satu persatu cabang-cabang iman ya. Contoh apa? Keimanan dengan perbuatan, thaharah, bersuci, sampean ngentut wudu, itu cermin dari cabang iman ya. Sampean jimat bojone atus gede, itu termasuk cabang iman, thaharah, wudu ya, mandi jinabat dan sebagainya. Termasuk sholat fardu, sholat sunnah. Selama hamba itu menjalankan sholat fardu, maka masih ada iman di dadanya. Makanya ulama ahlus sunnah wal jamaah itu tidak gampang ngafir wong. Paham nggih? Sing tukang ngafirno iku lho, kelompok sebelah itu. Lah ulama NU tidak mudah mengafirkan. Sebab walaupun dia rusaknya bagaimanapun, dia masih imannya percaya dumateng Allah sebagai Tuhannya, maka termasuk cabang iman yang pertama. Sak bejat-bejate wong tapi di hatinya masih percaya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Nabi atau Rasulullah, maka hatinya masih ada iman walaupun cak titik. Jadi tidak mungkin dihukumi kafir, paham gitu? Cuma dia dihukumi fasik, berdosa besar ya. Apalagi poso Ramadan, zakat, sedekah, infak, mesem. Loh, mesem termasuk lek wong mesem berarti ana imane. Lek mesem iki bahaya ya. Mesem, poso wajib, poso sunnah, iktikaf di masjid ya. Menjaga agamanya, kemudian puasa nazar atau puasa kafarat atau puasa lainnya, termasuk nutup aurat. Nah ini Pak, hati-hati, nutup aurat bagian dari napa? Furu'il iman. Sampai melok ngurusi jenazah sampai ngubur juga furu'il iman ya. Sampean menjadi saksi adil, sampean rabi niki lho ya, termasuk napa? Furu'il iman. Makanya salah satu keterangan Kanjeng Nabi, lek kepingin imane tambah sempurna maka rabiyo. Sebab apa? Godaane banyak. Kadang-kadang ketika Joko salate mempeng, pas menikah rabi salate bolong-bolong. Niku ujian ya. Ada lagi memberi hak keluarga, menafkahi keluarga, kerabat, duafa.
yatim itu termasuk cabang iman. Bekti marang wong tua juga cabang iman. Taat pada pemerintah yang adil juga cabang iman. Mendukung kebenaran atau gerakan kebenaran juga cabang iman. Ini perlu digarisbawahi. Jadi mendukung terhadap gerakan kebenaran itu termasuk cabang iman. Nah, sing tukang dusta, tukang bohong, sampai percaya sebagai dipertanyakan tentang cabang-cabang keimanan dalam kelompok perbuatan. Ya, taat pada pemerintah, menolong dalam kebaikan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, ya, berjuang untuk masyarakat, sosial dan agama, amanah, bayar utang. Nah, ini juga cabang iman. Hati-hati, bayar utang cabang iman. Kemudian sedekah harta, memberi dan menjawab salam. Jadi sampai ana wong assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, itu termasuk furu'il iman. Ya, termasuk furu'il iman. Ndongakno wong bersin, hajing. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, ba'atsalakum, ya, itu juga termasuk cabang-cabang iman. Pokoknya perbuatan yang tidak merugikan orang lain, lesan kita tidak menyakiti orang lain, itu juga cabang iman. Ya, iki makanya wong lek ngaji tauhid, Pak, lek ngaji keimanan, lek tuntas, itu insyaallah mbene gak kaken gitu. Jadi yang terakhir sendiri apa? Menyingkirkan benda-benda di tengah jalan yang menghalangi atau membahayakan orang lain. Sampeyan singkirno ini. Saya singkirkan. Ada kisah ulama besar, ya, itu ngajine gak diterima, salate gak diterima, sedekahe gak diterima. Dadakno apa yang diterima oleh Allah, ono kucing tengah jalan diangkat, diselametno, disae, didusi, dipangani. Iku sing nyelametno neraka. Jadi Masya Allah, duduk perkara ibadah, sholat, ngajari ilmu enggak, dadane dibuka syutingane kali Gusti Allah. Iku lho sing Allah nerima ridho, kamu menolong kucing tengah jalan dan didusi, dimandikan keimangan. Iku sing gare mudun ridhone Gusti Allah. Makanya kita tidak boleh meremehkan kecil kebaikan sekecil apapun. Nah, dari 77 cabang iman ini coba kita muhasabah, ayo diraba, ya, cabang-cabang mana yang sudah kita lakukan, ya. Lah, kalau ada yang belum, coba kita lakukan. Kalau semakin banyak dilakukan, Nabi dawuh, wa man zada fi haddihi zadat hasanatuhu, sabane wong sing nambah ngelakoni cabang-cabang iman, maka dia banyak mendapat kebaikan. Jadi artinya imannya bertambah. Ya. Coba sampai lek anu nang Google mawon, 77 cabang iman. Coba itu dipikirkan, disebutkan, ya. Lah kemudian, ya, jadi amaliyah ketaatan, kebaikan, ibadah apapun yang baik-baik ternyata terkait dengan keimanan. Paham ya? Terkait dengan keimanan, ya. Semua hampir terkait dengan keimanan. Nah, kalau kita misalnya dari 77 cabang iman mek nglakoni luru misalnya, maka apa? Yang berkurang imannya. Ya, akan berkurang imannya. Ini ayo tingkatkan, minimal bertahan dari beberapa cabang yang bisa kita lakukan. Ya, yang penting 5 sholat fardu le, jauh tinggal niku, nggih. Lah Allah dawuh ngeten, sapane wong sing buka cabang-cabang keimanan, ya, semakin banyak dia melakukan cabang keimanan, maka Allah akan menunjukkan jalan dia untuk menambah imannya. Ya, liyasdadu imanan ma'a imanihim, kata Gusti Allah. Siapa, ya, supaya keimananmu bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi iman sudah kita lakukan dengan cabang-cabang kita lakukan.
terus kita bertambah melakukan cabang-cabang iman yang lain, maka Allah akan memberikan petunjuk kita untuk menambah keimanan. Wa zidnahum huda, dan siapapun yang berusaha menambah keimanannya, maka Allah akan memberikan petunjuk baginya. Jadi termasuk orang-orang muhtadin, kelompok yang diberi petunjuk oleh Gusti Allah. Ya. Aja khawatir, Gusti Allah gak turu ya. Bahkan Allah dawuh ngeten, walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk kepada mereka. Loh, cabang-cabang iman dipelajari, dilakoni, nanti akan mendapat petunjuk dari Gusti Allah. Dan nanti mereka akan ditambah ya imannya dumateng Gusti Allah. Tetapi Allah dawuh wa mazadahum illa imanan wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah kepada mereka kecuali dengan ketundukan. Dan siapapun yang menguatkan imannya, melaksanakan cabang-cabang iman, petunjuk dari Allah, maka syaratnya adalah wataslima, taslim, napa niku taat, pasrah dumateng Gusti Allah, melakukan perintah-perintah Gusti Allah, baru mendapat petunjuk untuk menambah keimanannya. Nah, terakhir, siapapun yang berusaha untuk meningkatkan keimanan dengan cabang-cabang tadi dilakukan ya, dan terus bertambah istiqomah, terus bertambah istiqomah, maka sampean nanti hati-hati akan diuji kali Gusti Allah ya. Setiap kita mau naik kelas, Pak, ono ujiane ya, ono ujiane ya, akan diuji oleh Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ya bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman ya, ayyakulu amanna, sampean ngomong aku amanna, aku beriman. Gusti Allah mboten ngoten, kon ngomong tok niku ya, aja ngomong tok. Wahum la yaftanun, sedang mereka tidak diuji ya. Insya Allah siapapun semakin kuat imani, semakin tambah taati, semakin kuat ngelakoni perintah kewajiban istiqomah, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, niku pasti diuji sampean. Contoh rumah tangga tukaran, nah ya kan, itu diuji sampean. Lek kuat maka naik derajat, lek gak kuat insya Allah husnudzon bakal oleh ganti yang lebih baik. Itu aja. Bondone namun husnudzon, sabar dan tawakal, bersyukur. Jadi ku orang beriman, Pak. Ya, itu aja. Jadi kita harus hafal 77 cabang iman mana saja yang telah kita lakukan, dan kira-kira cabang iman mana saja yang bisa kita bertambah melakukannya. Semakin banyak cabang iman kita lakukan, maka semakin bertambah zakat ya hasanatuha, maka dia tambah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil bimahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.